Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngebongkar sebuah realitas brutal di dunia trading forex yang jujur aja sangat berlawanan dengan apa yang mungkin selama ini kita bayangin. Oke, langsung aja kita mulai. Banyak dari kita mikir kalau trading itu tentang jadi jenius yang bisa memprediksi masa depan pasar dengan akurat. Tapi sebenarnya enggak sama sekali. Ini murni tentang gimana kita bisa bertahan dari hukum probabilitas dan mengendalikan pikiran kita sendiri. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin kedengarannya aneh banget. Mengapa sih sebagian besar trader justru bangkrut dan hancur setelah mereka ngalamin rentetan kemenangan berturut-turut? Aneh kan? Kita selalu diajarin kalau menang itu membawa kesuksesan, bukan malah kebangkrutan. Tapi data dan pengalaman para profesional ternyata nunjukin cerita yang beda banget. Buat mecahin misteri psikologis ini, kita harus mundur sedikit dan bedah matematika dasar di balik pergerakan pasar. Coba deh kita bandingin. Kalau Anda main di pasar saham, milih perusahaan-perusahaan berkualitas pakai sistem yang bagus, Anda mungkin bisa dapat hit rate atau tingkat keberhasilan sampai 35%. Keren kan? Tapi giliran masuk ke pasar forex, angka itu terjun bebas mendekati 50%. Kenapa bisa gitu? Karena pasar forex itu dipenuhi sama yang namanya kebisingan pasar. Ada rilis berita ekonomi yang bikin harga loncat sana-sini, dan pastinya algoritma yang terus-terusan berburu posisi. Jadi sehebat apapun Anda, tingkat keberhasilan Anda bakal ketarik turun ke titik tengah ini. Akar masalah matematisnya sebetulnya simple banget. Bayangin deh, Anda lagi di kasino dan main roulette. Anda taruhan di warna merah atau hitam. Kelihatannya peluangnya 50/50 kan? Tapi tunggu dulu, di roda itu ada angka 0 atau bahkan 0 ganda. Nah, angka 0 inilah yang namanya house edge, keuntungan mutlak buat si bandar. Di forex, angka 0 ini adalah spread atau komisi yang diambil broker Anda. Jadi pada dasarnya ini adalah permainan 50/50 di mana bandar selalu motong sedikit uang Anda setiap kali Anda transaksi. Terus gimana sih konsep 50/50 ini terakumulasi di dunia nyata? Anda mungkin mikir, oh hari ini rugi, besok pasti untung deh. Wah, probabilitas nggak sebaik itu. Peluang Anda rugi 2 kali berturut-turut itu setengah dikali setengah, yaitu 25%. Artinya ini terjadi setiap 4 kali trading. Kalau 3 kerugian beruntung, setengah kali sengar, yaitu 12,5%. Intinya secara matematis, rentetan nasib buruk itu pasti bakal terjadi. Ingat gak kalau orang tua suka bilang, kesialan tuh datangnya barengan? Ya itu bukan karena alam semesta lagi benci sama kita. Itu murni karena kehidupan ini sifatnya acak. Dan probabilitas emang nyajiin kesialan secara beruntung. Dan itu ngebawa kita ke angka yang lumayan bikin merinding ini. 32. Secara acak dan matematis murni, di sistem 50% kayak forex, Anda itu dipastikan bakal dihantang sama 5 kerugian berturut-turut setiap 32 kali trading. Udah pasti. Ini bukan soal gimana kalau terjadi, tapi kapan ini bakal terjadi. Ini kepastian matematis. Jadi, poin krusialnya begini. Coba tanyain ke diri sendiri, seberapa tenang Anda bisa tetap berpegang teguh sama sistem trading Anda setelah pasar nampar Anda 5 kali berturut-turut? Disinilah ujian mental yang sebenarnya. Kebanyakan orang bakal nyerah dan buang sistem mereka cuma setelah 2 kali rugi. Buat ngelewatin 5 kerugian tanpa panik itu butuh disiplin mental baja. Sayangnya, suka atau enggak, ini adalah realitas yang nggak bisa dihindarin di trading jangka pendek. Tapi, nah ini dia plot twistnya. Kalau kalah beruntung itu nyakitin banget dan bikin orang nyerah, apakah itu yang ngebunuh karir seorang trader? Ternyata enggak. Kita balik lagi ke pertanyaan misterius kita di awal tadi. Faktanya, rentetan nasib baik atau menang berturut-turut itu justru jauh lebih berbahaya dan mematikan buat kelangsungan hidup Anda di pasar ketimbang rentetan nasib buruk. Kenapa rentetan kemenangan malah jadi ancaman? Jawabannya ada di biologi tubuh kita sendiri, teman-teman. Waktu Anda menang 2 atau 3 kali beruntun, ada bagian kecil di otak yang namanya kelenjar pituitari yang langsung aktif. Kelenjar ini otomatis mompa bahan kimia pemicu rasa senang langsung ke aliran darah Anda. Rasanya tuh persis kayak abis nge-gym dengan intens. Anda merasa kuat, segar, dan tiba-tiba ngerasa balik jadi anak umur 18 tahun lagi. Dan reaksi kimia inilah yang memicu apa yang kita sebut jebakan euforia. Anda ngerasa benar-benar euforia, tak terkalahkan. Anda mulai ngerasa jadi kayak dewa pasar yang nebak apa aja pasti benar. Terus apa dampaknya? Semua disiplin ketat yang udah dibangun, hilang gitu aja. Anda lupa sama manajemen posisi. Anda buang jauh-jauh aturan emas buat cuma ngambil risiko 0,5% dari modal. Alih-alih, Anda malah pasang taruhan raksasa yang benar-benar sembrono. Ini saking berbahayanya, sampai-sampai manajer resiko di perusahaan keuangan besar tuh dilatih khusus buat ngawasin tanda-tanda euforia ini di trader mereka. Euforia itu bahaya banget karena bikin kita ngerasa pegang kendali. Padahal nyatanya,
Punya kendali penuh atas pasar itu cuma ilusi. Nggak peduli indikator Anda semahal apa, kalau Anda pakai sistem tren, terus pasar mulai bergerak sideways atau mendatar, sistem itu bakal gagal total. Masalahnya, kita nggak pernah tahu pasar lagi mendatar sampai semuanya udah kejadian dan uang kita udah hilang. Sebaliknya, kalau Anda beli di titik support, tapi pasar tiba-tiba tren kuat ke bawah, posisi Anda bakal kesapu bersih. Belum lagi mikirin algoritma yang tiap hari kerjaannya cuma nyari titik stop loss Anda. Jadi hit rate Anda pasti bakal turun. Biar kebayang seberapa di luar kendalinya pasar itu, dengerin cerita nyata dari tahun 1999 ini. Ada seorang trader institusional di Afrika Selatan yang buka posisi pada komoditas tembaga. Pas banget sebelum dia mau terbang ke London buat nonton konser Celine Dion. Dia yakin banget posisinya bakal ketutup otomatis sama stop loss sebelum dia berangkat, jadi dia santai aja. Tapi dia nggak tahu, harga tembaga nyaris aja nyentuh stop loss-nya. Meleset cuma 1 atau 2 detik harga doang. Terus tiba-tiba harganya meroket nembus semua batas atas. Dan selama berminggu-minggu, dia beneran lupa dan ngabaikin posisi itu karena mikirnya udah ketutup. Pas dia iseng buka akun brokernya beberapa minggu kemudian, bukannya rugi, dia malah nemuin profit ribuan pound sterling. Ini gila sih. Tapi poinnya adalah, kesuksesan finansial ini sama sekali nggak ada hubungannya sama keahlian atau prediksinya yang hebat. Ini 100% murni karena kebetulan dan keberuntungan acak yang luar biasa. Jadi, kalau pasar itu isinya cuma keacakan probabilitas, gimana dong caranya kita bisa untung? Jawabannya ada di tabel ini. Kuncinya adalah ngebangun rasio resiko terhadap imbalan yang asimetris. Coba lihat hitungannya. Katakanlah Anda trading 10 kali. Menang 5 kali, kalah 5 kali. Hit rate Anda cuma 50%. Tapi perhatiin, pas Anda menang, Anda dapat 3 pound sterling. Dan pas Anda kalah, Anda cuma rugi 1 pound sterling. Hasil akhirnya, meskipun Anda salah tebak setengah dari total waktu Anda tetap bawa pulang bersih 10 pound sterling. Inilah yang namanya sistem dengan ekspektasi hasil yang positif. Nah, ini dia rahasia sebenarnya buat bertahan hidup di rimba forex jangka panjang. Anda survive bukan karena jago nebak pasar lebih akurat dari orang lain. Anda bertahan karena Anda bisa ngelola risiko dengan sangat luar biasa. Anda harus jadi orang yang super-duper konservatif, tanpa kompromi. Potong kerugian sedini mungkin dan biarin keuntungan Anda jalan sampai minimal 3 kali lipat dari kerugian. Dan yang paling krusial, taklukkan ego Anda. Buang jauh-jauh obsesi buat selalu jadi pihak yang benar. Karena di sistem yang acak ini, Anda bakal sering banget salah. Dan asal risikonya dijaga, salah itu sama sekali nggak masalah. Fakta ini sekaligus matahin banget mitos populer yang sering kita dengar. Coba bayangin seorang trader profesional. Pasti yang kebayang orangnya bergaya hidup liar, nekat, ambil resiko besar, pokoknya glamour deh. Tapi kenyataannya, profesional sejati itu orangnya konservatif banget. Saking konservatifnya, kalau mereka lagi nyewa mobil di bandara, mereka itu tipe orang yang bakal beli semua asuransi ekstra yang ditawarin. Asuransi kaca depan dibeli, asuransi ban dibeli, sikat semua pokoknya. Kenapa? Karena mereka paham betul kalau bahaya itu selalu datang dari hal-hal acak yang nggak bisa dikendalikan. Sebagai penutup bedah materi kita, coba deh renungin kutipan yang ngena banget ini. Tujuan melakukan bisnis adalah untuk melakukan bisnis dengan resiko paling kecil. Entah Anda di pasar saham, bisnis nyata, atau forex, tujuan berbisnis itu bukan buat pamer seberapa berani Anda ambil resiko, tapi buat berbisnis dengan eksposur risiko yang sekecil mungkin. Mengamankan modal dari keacakan itu jauh lebih penting daripada sok jago nebak tren. Nah, pertanyaan krusial buat Anda bawa pulang nih. Udahkah Anda bikin sistem yang cukup kuat buat nahan rentetan nasib buruk? Dan yang paling penting, sanggupkah Anda nahan godaan euforia pas kemenangan besar datang ngampirin? Terima kasih udah ikutan sesi kali ini, dan selamat mengelola probabilitas Anda.